Beta Maluku. Selamat malam. Beta Maluku. Silakan di-unmute. Selamat malam. Selamat malam Pak Jenderal, Pak Paul, Pak Laksamana. Dengar ya? Ya. Ya. Saya mau bilang gini, Pak. Indonesia ini lupa diri. Bahkan tak tahu diri lah ya. Dalam hal ini penguasa dan para elit politisi. Sok-sokan mau bela Palestina. Di baliknya Hamas. Sok-sokan. Dengan mengaku bahwa negara Palestina pendukung kemerdekaan Indonesia. Ya toh? 1.000 Palestina pun mendukung Indonesia, nggak akan merdeka Indonesia saat itu kalau Amerika nggak kasih lampu hijau. Ini semuanya Amerika, Pak. Mesir, India, Palestina, Afghanistan, Australia, kalau bukan Amerika nggak akan merdeka Indonesia. Kalau Pak Jenderal Pak Laksmana ingat sejarah, Inggris mau masuk lagi, Belanda mau masuk lagi, Amerika yang bilang stop, no, keluar. Ya kan, biarkan Indonesia merdeka. Artinya Amerika bukan Palestina, ya kan. Walaupun mereka mau ngomong kebohongan seperti itu pun, tanpa sadar mereka membuka topeng kebohongannya sendiri. Kenapa? Loh, Palestina apa? Emang negara tahun itu bisa mendukung Indonesia? Berarti dengan begitu kan dia menunjukkan dia mendukung kan? Dia negara karena dia bisa mendukung. Dia bukan kelompok komunitas kecil, berarti dia negara. Nah, info-info kebohongan menyatakan Palestina dijajah, itu kebohongan yang biadab. Mereka lupa teknologi informasi udah begitu luas. Itu satu. Kemudian saya ingin menilai politisi khilafah nih, termasuk PKS segala macam dah, kru-krunya radikal Muslim di sana. Mereka ini denial, refuse to accept the reality-nya, gitu. Faktanya mereka tolak, ya kan? Bahwa yang memulai perang itu adalah Hamas, yaitu Hamas sendiri dengan Fatah berseteru. Tapi kenapa kita terjebak? Apalagi dengan Retno bicara PBB. Mencari apa? Mau cari panggung? Nggak usah tengil deh, ngurus dalam negeri. Taruh di dalam kursi ini di bawah. Juga. Di sini ini sesuai dengan kompetisinya pindah kemari. Polnya ada yang bicara saya nggak ada. Bisa di-mute. Tobing itu. Ya, lanjut. Ya. Jadi lupa saya mau bicara apa tadi. Udahlah, Retno jangan tengil lah. Kalau bicara proxy war, kita apa yang diuntungkan dengan bicara Palestina bela Hamas, gitu? Kita mau banggain apa angkatan perang kita? Pak Jenderal Pak Laksamana tahu kok. Kita punya persenjataan udah out of date, old fashion udah tertinggal. Mau adu apa? Kelar. Lawan Cina aja ibaratnya maaf ya, dikentutin aja kita berantakan dari segi kemampuan angkatan perang mereka, gitu. Untung ada Amerika, ada Darwin itu angkatan base-nya udah siap membantu Indonesia kalau ada apa-apa. Ya toh? Jadi jangan tengil kita ikut-ikutan yang bukan bagian urusan kita. Lebih bagus bangun negeri kita, hajar koruptor, sejahterakan masyarakat. Itu aja, nggak usah ikut-ikutan. Apalagi kita mau balik ke sejarah. Apa itu sih Yerusalem? Siapa itu Raja Daud, Raja Sulaiman? Balik ke situ gitu loh. Itu mereka bangsa Israel. Ngapain kita bela Arab yang nggak ada urusannya? Sehingga gampang kita dibodohi karena apa? Digeser masyarakat kita dengan isu-isu agama. Coba kalau dibuka beneran. Malah ditinggalin itu agama. Karena kebenaran itu adalah kebenaran. Fakta itu fakta. Buktinya ada semua. Jadi mereka mau bikin isu agama, malah mereka menampar mukanya sendiri dengan kotoran. Udahlah, stop berpolitik agama di Indonesia. Ideologi Pancasila itu udah paling benar. Kalau mau eksis tetap Indonesianya. Kalau mau tetap eksis. Kalau nggak kita pecah. Gitu. Kemarin Pak Jenderal beberapa hari lalu bilang, kalau masih khilafah, Batak merdeka. Jangan begitu Pak. Saya aja orang Maluku Pak. Masih berjuang untuk Pancasila. Kalau begini ya saya dukung lah RMS kalian. Kenapa harus takut? Gitu. Karena nggak mungkin kita dijadikan satu sementara iman kita berbeda. Nggak mungkin. Kita dipaksakan untuk ngikutin syariah berlawanan dengan keyakinan kebenaran yang kita yakini. Nggak mungkin akan bersatu. Udah benar ideologi Pancasila. Saya kalau bisa bicara dengan Panglima TNI, dengan Pak Jokowi,
sikat itu politisi PKS tuh. HTI jangan cuma dilarang, tangkap. Udah kayak PKI mereka. Lebih bengal, lebih sadis lagi penggal-penggal kepala orang. Itulah mereka teroris. Mereka tidak cinta NKRI. Gitu aja lah. Udah puas saya. Terima kasih. Oke, ini sebelum lanjut dulu Oke. Pak Jenderal, ini pengumuman Selesai dulu teman-teman saya. yang di live YouTube, tolong bantu viralkan karena YouTube Joseph Paulusang di strike karena tayangan ini ya, dan kita pindah ke YouTube Hagios Eropa. Ya, kita pindah ke YouTube Hagios Eropa, YouTube Joseph Paulusang kena strike. Kayaknya dari tadi kita nggak ada ya bicara-bicara yang gubrak-gubrak terlalu, ini belum panas ini. Tapi nampaknya ada dari Menkominfo atau something gitu yang bisa mengintervensi. Nampaknya yaitu tadi Pak Laksana Ponto tadi ya, makanya saya yakin sekali ada penggiringan opini dari pemerintah untuk meniadakan informasi tentang Israel. Saya sangat yakin sekali dari pemerintah Indonesia atau ada orang di dalam pemerintahan Indonesia yang punya kuasa untuk menghilangkan informasi yang benar tentang Israel dan menggiring media untuk melakukan pembodohan kepada publik. Itulah sebabnya dari YouTube saya tiba-tiba di strike. Dari tadi kita nggak ada ngomong hal-hal yang tidak baik. Semua kita hanya menyampaikan, bahkan judulnya pun tadi kita cukup bagus, media Indonesia berdusta tentang Israel. Nah, dan nampaknya benar-benar ketika kita sedang mau cerita yang benar, lalu langsung di strike. Ini nggak mungkin bisa direct. Saya tahu sekali bahwa yang kita tayangkan tadi tidak melanggar aturan di YouTube. Nah, kebetulan YouTube CPZ itu dulu saya buatnya waktu di Indonesia. Kalau yang Hagios Eropa ini saya buat di Eropa. Ya, jadi memang ada sesuatu yang salah yang saya yakini. Ini pasti ada yang salah, something wrong di atas sana itu ya. Silakan Pak Laksamana Ponto untuk menanggapi pertanyaannya Pak Gajah Mada tadi mengenai proxy war-nya Iran dengan Amerika tadi. Harus dinyalakan dulu ini ya. Tadi jelas itu dari Pak teman saya Pak Tobing itu. Jadi kalau kita diserang sama Malaysia seperti begitu, ya akan sama seperti kata Netanyahu tadi, sudah pasti itu. Kasus Ambalat saja sudah seperti itu, kita sudah panas. Ambalat itu masih ya tidak separah Hamas menyerang Israel. Kita sudah panas seperti begitu. Apalagi kalau itu, pasti serupalah dengan Netanyahu. Itu akan sama. Kalau si proxy saya kira tadi Pak dari teman saya Pak Tobing, Jenderal Tobing sudah jelas. Lalu kemudian untuk Indonesia, memang begini, karena Indonesia ini sudah terlanjur menyatakan bahwa Israel itu adalah penjajah, sehingga semua politikus harus sama dengan itu. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan voting, dapat suara nanti, apakah nanti untuk tahun 2024, apakah mau jadi anggota DPR, mau jadi apa saja. Sehingga dia harus menjadi populer di tengah masyarakat. Nah, populernya masyarakat sekarang itu adalah Israel nggak benar. Kan itu. Jadi apapun, dan para pejabat ini mereka berlindung di bawah Undang-Undang Dasar bahwa sesungguhnya penjajahan harus dihapuskan. Makanya saya bilang, jangan salah, ini bukan penjajahan. Yang ada itu adalah perebutan wilayah. Kalau bilang, tapi kita selalu mendengungkan penjajahan. Nah, kenapa memang ini? Ya karena untuk mendapatkan popularitas di masyarakat supaya memilih beliau, kan memilih mereka. Pak Mahfud sebagai ketua partai baru sudah sangat jelas dia ingin dapat dukungan sebanyak-banyaknya. Nah, dengan adanya kasus Israel Palestina yang selalu berulang, ya mereka ikut arus mencari keuntungan sendiri dengan meneruskan ketidaktahuan kita tentang Israel, ketidaktahuan masyarakat Indonesia tentang Israel, itu digunakan terus. Sehingga mereka merasa bahwa apa yang dia lakukan itu benar dan didukung oleh rakyat. Kan terus-menerus. Itu. Dan
dipakai lagi sebagai legitimasinya bahwa kita berhutang budi kepada Palestina sehingga kita harus membalas budi. Padahal sebenarnya kalau saya melihat itu lebih banyak untuk keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi ini merugikan semua justru posisi negara. Jadi kalau sudah politikus yang bicara sudah susah, itu tidak bisa dipegang itu bahwa itu untuk negara, itu untuk diri pribadi, gitu Pak. Setuju. Nampaknya begitu ya. Jadi apa yang kita khawatirkan memang yang kami rakyat jelata. Kebetulan di sini kita semua rakyat jelata semua dan kita sama-sama teriak karena kita merasa ada yang nggak beres, sehingga kita teriak sama-sama dan kita memang berniat untuk kembali ke Pancasila, di mana seharusnya di dalam Pancasila ini kita tidak memihak baik itu Palestina atau Israel. Kita hanya menyajikan informasi dan kita memberikan perdamaian harusnya, bukan memihak. Tapi nampaknya kali ini Indonesia sudah kelewat batas ya. Bukannya gini, Pak. memberikan perdamaian, tapi memihak. Karena gini Pak, ada sesuatu yang kita langgar, yang sudah dibuat oleh para founding fathers kita. Kita diajar dulu bahwa kalau ada pemilihan itu berdasarkan musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat sudah pasti orang-orang seperti Jenderal Tobing inilah yang dipilih, sudah dikenal. Tapi kita rubah jadi one man one vote. Kalau jadi one man one vote ya seperti sekarang ini, butuh dukungan sebanyak-banyaknya. Jadi sepanjang sistem kita masih one man one vote, jangan diharapkan itu akan membela rakyat, itu akan membela pribadi. Begitu, Pak. Makin jelas ya. Semakin jelas. Itu. Jadi isu Israel ini termasuk salah satu untuk penggiringan ke 2024 betul. Ya. Iya, betul. Untuk masing-masing pribadi. Mau anggota DPR kek, mau apa, sama. Oke.